Atau sebaliknya, justru yang khawatir adalah Jokowi sendiri kalau dia perang terbuka dengan Surya Paloh. Barangkali akan ada yang namanya menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi buka-bukaan bahwa perang antara Surya Paloh dan Jokowi itu perang pucu-pucu ya, sekali maju sekali mundur, sekali maju sekali mundur. Mungkin inilah tipikal politik Indonesia ya, yang saya kira memang masing-masing punya kartu ya. Jangan lupa ya, selama bertahun-tahun dia adalah bagian dari pemerintahan juga. Jadi kita menghargai keberanian Surya Paloh untuk keluar dari koalisi kekuasaan dan mendukung Anies Baswedan, tapi di sisi lain ya kita juga harus pahami bahwa dia pasti ada soal-soal yang barangkali dipikirkannya ya, entah itu belitan-belitan persoalan ketika dia menjadi bagian dari pemerintahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Jadas. Saya mau angkat satu topik menarik ya, soal perang tanggung semi terbuka, tidak jadi terbuka antara Jokowi dan Surya Paloh. Kita tahu bahwa dalam apel perubahan, Surya Paloh mengkritik soal yang terkait dengan revolusi mental yang dianggapnya tidak jadi ya, gagal, sayang, apalah ya. Dan kemudian kita tahu bahwa setelah acara apel perubahan tersebut, tanggal 17-nya, sehari kemudian, hari Seninnya, ternyata Jokowi melakukan reshuffle kabinet dan mengganti Menteri Nasdem yang memang sebelumnya sudah diberhentikan dengan cukup ketua relawan saja. Jadi Nasdem hanya setingkat, dibilang ya tingkat Nasdem itu hanya setingkat relawan projo saja ya, Sobat era sekalian. Dan tiba-tiba Surya Paloh dipanggil ke istana usai reshuffle. Kira-kira diajak negosiasi apa lagi ya? Nah, inilah sebenarnya tidak asik juga kalau Surya Paloh kemudian menolak undangan dari Jokowi, pasti beritanya besar. Tapi kita memang tidak bisa berharap bahwa Surya Paloh akan apa istilahnya, melakukan langkah yang sangat radikal dalam konteks ini. Kenapa begitu? Ya kita pahamilah posisi mungkin Surya Paloh tidak sedang baik-baik saja juga, atau ada yang dia khawatirkan dari tindakan-tindakan Presiden Jokowi seandainya nanti Presiden Jokowi betul-betul ngajak perang terbuka, atau sebaliknya justru yang khawatir adalah Jokowi sendiri kalau dia perang terbuka dengan Surya Paloh. Barangkali akan ada yang namanya menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi buka-bukaan, dan itu barangkali tidak menyehatkan bagi keduanya. Tapi cukup menarik juga untuk membahas apa yang kemudian mereka bicarakan. Saya membayangkan misalnya Presiden Jokowi bilang, Pak Surya mohon maaf, jatah Anda sudah dikurangi karena
Anda ya salahnya kenapa mencalonkan Anies Baswedan? Kan tidak mungkin saya tetap ngasih jatah 3 menteri kepada Nasdem kalau Anda mendukung Anies Baswedan. Mungkin begitu. Lalu apa kira-kira jawaban dari Pak Surya Paloh? Mungkin dia mengatakan, ya Pak Jokowi, terima kasih ya, sepanjang Bapak Presiden masih memberikan 2 kursi yang tersisa itu tidak diutak-atik, kami sudah senang. Apakah itu yang akan dikatakan Surya Paloh? Wah, saya membayangkan harusnya tidak begitu ya. Mungkin Surya Paloh akan mengatakan hal yang lain. Ya, bagi saya tidak peduli apakah Menteri Nasdem akan Bapak ganti semua atau tidak, karena komitmen saya jelas, kita butuh perubahan. Dan perubahan itu hanya bisa kita dapatkan dari sosok Anies Baswedan. Bukan Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo. Wah, kalau itu keren. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan di dalam pembicaraannya, tentunya hanya 4 mata tersebut. Tetapi kalau kita baca berita, coba ya, berita-berita yang sering tidak memberikan kejelasan, tapinya kadang-kadang ya hanya dibeautifikasi saja oleh jubir-jubir yang juga tidak tahu persis apa yang sedang dibicarakan. Saya kasih contoh beberapa berita yang ada ya soal dipanggilnya Surya Paloh ini. Diam-diam Surya Paloh temui Jokowi di istana usai reshuffle. Ada apa? Bahas apa ya? Kemudian ini genderang perang Jokowi, pelantikan Budi Ari isyaratkan Nasdem sekelas Projo. Kemudian Jokowi Surya Paloh mulai perang terbuka. Jokowi Surya Paloh mulai memanas. Jokowi respon Surya Paloh soal revolusi mental belum jadi kenyataan. Kemudian apalagi nih ya? Budi Ari dapat tugas kawal pemilu 2024. Usai dilantik jadi Kominfo. Apa yang mau dikawal? Memenangkan calon pilihan mungkin ya. Ya sahabat daerah sekalian, dari sini kita melihat ya bahwa sebenarnya perang terbuka itu jadi tanggung ya. Jadi tanggung. Jadi tanggung ya. Saya kira ada yang mengatakan bahwa Surya Paloh dan Jokowi bicara mengenai situasi politik. Kelihatan benar ya, nggak anehnya ya. Coba kita bacakan satu berita saja ya. Dari berita-berita yang belum ada kejelasan ini, bagaimana sesungguhnya pertemuan tersebut. Oke, coba kita lihat. Ya. Presiden Jokowi sempat menerima Ketua Umum Nasdem Surya Paloh malam ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Paloh datang ke istana sekitar pukul 18.00 WIB. Ia masuk melalui pintu yang dikhususkan untuk tamu VIP. Pertemuan Jokowi dan Paloh itu pun dibenarkan Sekjen Nasdem Hermawi Taslim. Ya benar, jawab Hermawi singkat kepada Kumparan. Meski demikian, belum diketahui apa yang dibahas keduanya dalam pertemuan itu. Namun hari ini Jokowi melantik Menkominfo baru, pengganti Johnny G. Plate yang terseret kasus dugaan korupsi BTS. Menkominfo pengganti Plate adalah Budi Aristiadi. Ia adalah Ketua Umum Organisasi Pendukung Jokowi Projo. Dengan menunjuk Budi Ari, Jokowi mengurangi 1 kursi Nasdem di istana. Hubungan Nasdem dan Jokowi retak sejak Nasdem mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Kemudian Plate terseret dalam kasus dugaan korupsi. Dalam pidatonya ketika apel siaga Nasdem di GBK, Paloh mengatakan Nasdem memberikan dukungan karena gagasan Jokowi sejalan dengan semangat perubahan yang diusung Nasdem dengan jargonnya restorasi. Tapi sayang, 1000 kali sayang, ucap Paloh disaut teriakan oleh kadernya di GBK. Sayang 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan, lanjutnya. Sementara itu Jokowi mengatakan kursi Menkominfo diberikan dari Nasdem ke relawan untuk percepatan kerja. Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat, ucap Jokowi. Agar segera bekerja cepat, tegasnya saat ditanya soal kursi Nasdem dikurangi 1. Cepat bekerja untuk apa ya? Cepat bekerja, tapi yang ditunjuk adalah ketua relawan dan staf khusus Erick Thohir ya sebagai Menkominfo dan wakil menteri. Jadi saudara sekalian, pertama ya, secara moral saya kira Surya Paloh masih mending karena bukan dia yang berinisiatif meminta pertemuan dengan Jokowi. Tetapi Jokowi yang kelihatannya mulai khawatir kalau perang terbuka dengan Surya Paloh. Tapi di sisi lain, Surya Paloh pun
tidak berani juga terus menyerang Presiden Jokowi dengan frontal. Misalnya, ya tadi, membuat statement, kalau 2 menteri dari Nasdem ingin direshuffle, silahkan. Yang terjadi kan tidak demikian. Yang direshuffle cuma Johnny G. Plate yang memang sudah diberhentikan sebelumnya, sementara Siti Nurbaya dan Mentan Menteri Pertanian Yassin Limpo tidak diganti. Nah, ini menunjukkan bahwa perang antara Surya Paloh dan Jokowi itu perang pucu-pucu ya, sekali maju sekali mundur, sekali maju sekali mundur. Mungkin inilah tipikal politik Indonesia ya, yang saya kira memang masing-masing punya kartu ya, pegang kartu, karena itu tidak berani go forward. Jokowi tidak berani memecat sama sekali 2 menteri sisa dari Nasdem, sementara Surya Paloh juga tidak berani bertindak frontal untuk menarik 2 menterinya atau membuat statement, silahkan kalau 2 menterinya mau diganti. Dan ini ya khas gaya reformasi kita ya, penuh dengan kompromi, sama seperti ketika pergantian reformasi, di mana unsur-unsur lama justru berbaur dengan unsur-unsur baru membentuk pemerintahan yang baru. That's politik. Itulah politik yang kadang-kadang memang tidak ideal ya. Jadi karena itu saya selalu mengatakan dalam politik itu kita memilih yang lebih, bukan yang paling. Karena kita nggak bisa mengatakan dia terbaik, dia terhebat, dia terbersih ya, dia terpercaya. Yang ada adalah ya kita melakukan komparatif perspektif, komparasi. Nah, karena komparasinya adalah Anies, Ganjar, dan Prabowo, ya saya mengatakan for the time being, orang seperti Refly Harun lebih condong ke Anies Baswedan, karena menilai Anies lebih baik dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Anies lebih Islami ketimbang Ganjar dan Prabowo. Anies lebih pintar dibandingkan keduanya. Anies lebih punya komitmen dibandingkan keduanya. Sekali lagi, ini soal komparatif perspektif. Tapi kita tahu politik itu tidak ada yang ideal, ya. Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi sendiri, menurut hemat saya, ya menggambarkan kalau kedua tokoh ini tidak benar-benar berani untuk melakukan perang terbuka. Mungkin mereka punya alasan atas nama kenegarawan. Padahal menurut saya, tindakan Presiden Jokowi ya tidak menunjukkan lagi seorang negarawan. Dan Surya Paloh pun sepertinya juga poco-poco dengan, jangan lupa ya, selama bertahun-tahun dia adalah bagian dari pemerintahan juga. Jadi kita menghargai keberanian Surya Paloh untuk keluar dari koalisi kekuasaan dan mendukung Anies Baswedan, tapi di sisi lain ya kita juga harus pahami bahwa dia pasti ada soal-soal yang barangkali dipikirkannya ya, entah itu belitan-belitan persoalan ketika dia menjadi bagian dari pemerintahan itu. Jadi jangan heran ketika Surya Paloh misalnya mengkritik soal gagalnya revolusi mental, Sekjen PDIP langsung mengatakan menempuh air di dulang terpercik di muka sendiri. Nah itulah memang yang namanya dilema orang yang pernah menjadi bagian dari pemerintah dan barangkali cukup punya kaitan-kaitan, kalau tidak ingin mengatakan masalah dengan pemerintahan ketika dia menjadi bagian daripadanya. Tapi sekali lagi hidup itu berjuang untuk value, nilai. Jadi kalau kita perjuangkan nilai, saya kira tidak akan ada keraguan ya untuk membela nilai tersebut. Tapi memang sepanjang kita sendiri tidak ada masalah. Kalau Refly Harun misalnya ya, selama jadi komut korupsi misalnya ya, main sana main sini, ya tentu nggak akan berani ngomong seperti itu. Tapi bukan berarti saya berani sekali juga, karena tetap saja dengan hukum sekarang akan terus dicari kelemahan-kelemahan kita, misalnya salah ngomong, terpleset ngomong, memuat konten yang dianggap hate speech atau dianggap menyebarkan berita bohong dan akhirnya terjerat, ya kan? Tetapi kalau misalnya mau menjerat tindak pidana korupsinya, insya Allah selama 5 tahun menjadi komisaris utama, boro-boro mau korupsi ya, terlibat pembicaraan proyek di belakang layar saja tidak pernah ya. Ada yang coba-coba cari proyek, begitu saya bawa ke jalur formal, nggak ada lagi yang kemudian mau menghubungi. Jadi sobat sekalian, kalau yang jalur seperti itu clear,
Tapi masalahnya pemerintahan sekarang ini kan selalu saja bisa mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, apalagi kalau misalnya pernah menjadi bagian dari pemerintahan dan sekarang tetap menjadi bagian pemerintahan selama 9 tahun. Kira-kira kalau diutak-atik boroknya ada apa enggak? Ya mungkin ada. Nah, itulah resikonya ya. Di satu sisi kita menghargai keberanian Surya Paloh untuk lompat, tapi di sisi lain memang dia pasti ada belitan-belitan yang tentu dia harus pertimbangkan secara matang. Dan kadang-kadang itu dibungkus dengan eufemisme ya, demi bangsa dan negara, negarawan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi tidak ada yang ideal dalam politik ya. Kalau hari ini misalnya Surya Paloh kita anggap pahlawan karena menominasikan Anies Baswedan, tapi besok jangan-jangan kembali kepada sebuah keadaan dimanapun kita mengkritik, termasuk Anies Baswedan. Tapi sekali lagi sekarang ini kita punya kebutuhan untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam banyak hal. Nah, mudah-mudahan siapapun yang terpilih di 2024 memiliki komitmen itu ya. Dan terutama kalau yang terpilih itu adalah Anies Baswedan. Sobat RH sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian ya. Saya terus terang saja tidak ingin ngomong terlalu apa ya, terlalu terus terang melihat fenomena Surya Paloh dan Jokowi ini ya. Itu seperti orang yang ya sama-sama tidak berani perang terbuka ya. Begitu mau dibuka ke publik perangnya, mulai khawatir ya, mulai ada yang namanya eufemisme, pelembutan, negosiasi. Nah, kita tidak tahu apa negosiasinya. Hari-hari mendatang kita akan lihat. Mungkin salah satu negosiasinya adalah Syahrul Yassin Limpo dan Siti Nurbaya tetap akan dipertahankan dan di kabinet. Kompensasinya kita tidak paham apa itu. Atau tidak tercapai negosiasi apa-apa sehingga nanti dalam waktu dekat Jokowi sudah mengatakan bahwa mereka akan mengganti sama sekali Yassin Limpo dan Siti Nurbaya, atau salah satu dari menteri itu denasdemisasi. Jadi tidak dinasdemkan lagi ya, dianggap sebagai bagian dari profesional ya. Seperti misalnya wali kota Makassar tiba-tiba keluar dari Nasdem dengan alasan karena mencalonkan Anies Baswedan. Padahal Ahmad Ali mengatakan dia sih mau minta perlindungan hukum karena mungkin terjerat masalah kohunus, kita tidak tahu. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Kemudian Assalamualaikum, Inyong Wong NU Tulen Tegal Brebes siap tenggelamkan partai Keboh Jateng prestasi rejim Jokowi utang gede ke Cina yang bayar bukan keluarga Jokowi, Megawati, keluarga Megawati pada mau. Oke, nggak jelas maksudnya. Assalamualaikum Bang Repli, pakai P bukan pakai nama saya REFLY. Capres Cawapres Habib Rizik PS Ahok, menterinya ngabalin Abu Janda Ade Armando. Ini kayak dia bercanda ya. Takut Palembang hadir, bujuk Paloh. Bung RH, sebenarnya apa keuntungannya menduduki kursi menteri dan sebagainya untuk kelompok tertentu seperti partai, organisasi relawan? Padahal yang dapat gaji ketua relawannya. Mohon penjelasannya. Ini menarik ya. Sobat semuanya ya. Begini, kalau Anda tidak memiliki vested interest, ya silakan saja kirim kadernya sebagai menteri. Tapi kemudian kalau Anda punya vested interest, ya berat. Karena kementerian itu mengelola anggaran. Kemudian memiliki semacam birokrasi perizinan, memiliki sebuah kebijakan, policy dan lain sebagainya yang kalau dimanfaatkan quote unquote itu bisa menjadi political fundraising ya. Nah, sekarang pertanyaannya ada nggak partai politik yang tidak memanfaatkan menterinya untuk tadi political motive ya, motif politik, entah itu memberi proyek, memberikan jabatan, membuat jaringan dan lain sebagainya, sehingga sambil menyelam minum air. Jadi itu ya, jadi hanya orang yang jujur dan amanah saja yang menganggap jabatan itu berat. Tapi kalau orang yang tidak jujur dan amanah ya menganggap jabatan itu adalah kesempatan untuk menikmati hidup ya. Oke.
Ya soal relawan tadi, ya relawan itu rela saja. Tapi kalau relawan yang ngambek kalau tidak dapat kursi kekuasaan, ya namanya dia bukan lagi relawan, tapi sudah menjadi pressure group, ya, yaitu grup penekan. Dan saya kira Projo dalam konteks ini nggak bisa lagi kita bilang relawan. Relawan itu kalau sudah menang ya bubar. Tapi kalau masih menang dia pelihara itu namanya bukan relawan tapi pressure group. Nah, sebagai pressure group, ketuanya berhasil menduduki jabatan wakil menteri, ya, dan kemudian sekarang menjadi menteri paling tidak, walaupun ya untuk 1,5 tahun terakhir lumayan kan, Juli, Agustus, September, Oktober, November, ya, Desember, kemudian ya selama 17 bulan, enggak, deng, Juli, Agustus, September, Oktober, ya selama 15 bulan saja, ya lumayan lah. Kayak gitu ya. Oke, rezim mulai panik karena Surya Paloh mulai unjuk gigi. It could be possible. Lebih cepat pemilu lebih baik. Pokoknya wong waras di seluruh Indonesia ya pasti dukung Pak Anies presiden. Kalau niki wong Semarang dulur tapi solid dukung Pak Anies presiden. Oke. Dari Kota Lyon, French, hadir lagi ya, terima kasih. Kemudian dukung koalisi perubahan demi Indonesia yang aman, damai dan berkeadilan serta bisa bersaing dengan dunia internasional, ya. Bacot doang, kerja kagak, berkoar-koar. Iya, ini orang bodoh ini pasti ini Adi Putra. Ya gimana kita mau bekerja, ya kan? Kita memang berada pada posisi oposisi, tidak ada jabatan publik yang kita emban atau diberikan kepada kita, dan memang secara etis ya tidak mungkin juga, ya. Kalau kita sudah berkomitmen untuk jadi oposisi, ya kita harus tolak semua jabatan publik yang diberikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi karena posisi kita sebagai oposisi. Tapi kalau kita oposisi dikasih jabatan kemudian manut, namanya oposisi gendruwo itu ya. Gitu ya. Oke. Kemudian setuju dengan analisa pemaparan dari Bung RH paling seputar negosiasi politik agar nanti jika setelah lengser jangan diapa-apain. Oke. Apalagi ya. Bang RH diulas dong maksud dan tujuan memanggil Bang Surya ke Istana Trimis. Ya maksud dan tujuan Presiden Jokowi jelas, dia tidak ingin perang terbuka dengan Surya Paloh, itu saja jelas, ya kan? Kalau dia bersedia mau perang terbuka, ngapain dia panggil? Nah, Surya Paloh pun kelihatannya ya tidak mau juga perang terbuka, makanya sama-sama bertemu lah, ya kan? Jadi kalau perang terbuka no, ya tinggal ucapkan terima kasih atas undangan Presiden Jokowi, ya. Sebagai warga negara, saya menghormati, tetapi it is not this time, ya, untuk memenuhi. Karena saya punya pasukan di belakang, ya, dan pasukan itu berharap kami sungguh-sungguh macam-macam lah, misal, ya kan. Kalau seandainya yang kita pikirkan adalah sebuah perjuangan. Oke, tidak menemui Presiden Jokowi kan bukan berarti kemudian kita tidak menghormati, tetapi itu adalah pilihan politik kan, sama seperti misalnya kita menolak jabatan apapun dari pemerintahan Presiden Jokowi for this time, ya itu juga pilihan politik ya. Kemudian konflik of interest, harus pensiun Pak Pres biar nggak ikut ngatur-ngatur pilpres ya. Politik model begini kok enak banget lihatnya. Jokowi seperti ketakutan banget presiden berikutnya Anies. Punya beban seberat apa dia setelah lengser? Ya, kita nggak tahu juga. Siapapun pemimpin selanjutnya, mereka hanya kerjakan separuh programnya, separuh lagi balikin modal. Iya kan? Iya, makanya saya bilang, nerakalah Anda-Anda yang dikasih jabatan publik, tetapi Anda gunakan bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan kelompok dan golongan, apalagi kepentingan untuk memperkaya diri sendiri, serta kelompok atau golongan Anda. Itu neraka tempatnya ya. Kita doakan orang-orang seperti itu neraka tempatnya. Oke. Bukan relawan tapi pengemis jabatan 1 tahun kalau kerja sambil korupsi kan lumayan ya. Give away menteri ladang korupsi. Andai saya jadi Surya Paloh saya nggak akan datang. Ya itulah ya. Ada juga yang akan berpikir demikian.
Kemudian Bung Refli lagi liburan, lagi banyak dapat duit ya. Enggak juga ya, masa liburan aja harus banyak dapat uang, enggak juga ya. Yang paling penting uangnya halal ya, tidak korupsi, itu yang paling penting ya. Oke. The art of possibility ya. This is the politik definition ya, the definition of politics. Hidup Fahri Hamzah, nggak jelas maksudnya apa ya, karena tadi semua itu dagelan. Mungkin gaya Fahri Hamzah kan kalau ngomong begitu, semua itu dagelan. Ya, saudara sekalian, itu saja yang ingin saya share. Dan memang ya kita tidak bisa ya melihat Surya Paloh dalam perang total dengan Jokowi, karena tetap seperti ingin bermain safe, seperti safety player, kecuali Jokowi melukainya seluka-lukanya. Tapi Jokowi kan tidak melukai seluka-lukanya sesungguhnya. Ya, disayat sedikit, kemudian diberikan obat untuk disembuhkan. Sampai kemudian tersayat betul. We don't know exactly kapan itu, tetapi yang paling penting adalah ya kita berharap bahwa siapapun yang terpilih, mudah-mudahan dia menjadi pemimpin yang tercerahkan, dan presiden bagi Republik Indonesia, bukan presiden para relawan, dan yang memelihara kelompok-kelompok relawannya yang akhirnya justru memecah belah anak bangsa menjadi yang pro dan anti kekuasaan. Dan ini tidak baik sesungguhnya dalam politik, karena yang muncul bukanlah politik gagasan, tapi politik sentimen, bukan argumen tapi sentimen. Sahabat era sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.